Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna tilawatana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Maka kita perlu mengingat kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah, menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Maka dikabarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan kepada kita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, melebihi kesungguhan beribadah di hari-hari selain 10 hari terakhir Ramadan itu. Ini secara umum. Kemudian juga informasi lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika memasuki bulan 10 hari terakhir, maka Rasulullah itu syadda mi'zarahu, mengikat erat-erat sarungnya, kemudian juga ahya lailahu, menghidupkan malam harinya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Tidak hanya sendirian, tapi keluarganya diajak. Dan memang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, itu ada 3 hadis yang ini bertingkat. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan harapan mendapatkan balasan, maka dosa-dosanya yang sebelumnya diampuni. Ini umum, man shoma Ramadan. Hadis yang berikutnya, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, umum, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni. Nah, yang ketiga adalah man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam Al-Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini secara bertahap menunjukkan bagaimana semangat yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman saat menjelang akhir Ramadan, justru bertambah kesungguhannya, bertambah ikhtiarnya. Persis seperti orang yang sedang berlomba, ya, di depannya sudah ada garis finish, ya, yang namanya jiwa pemenang itu, dia menambah kekuatannya, menambah kecepatannya, menghabiskan semua sisa energinya. Meskipun dia tidak juara 1, itu adalah jiwa pemenang. Tapi kalau yang kalah, dia merasa sudah habis dan bahkan mungkin berhenti. Kita pernah melihat ada seorang atlet yang dia sudah ketinggalan ketika lomba lari itu. Yang lain sudah mencapai garis finish. Dia ketinggalan jauh, hujan gitu. Tapi dia menyelesaikan perlombaannya itu.
Dan justru orang inilah, atlet inilah yang mendapatkan applause. Semua penonton di stadium itu berdiri, menyemangati, menyentuh. Inilah jiwa pemenang. Ketika sudah kelihatan garis finish, dia menghabiskan semua sisa kekuatannya. Dihabiskan. Bisa kebayang, untuk perlombaan duniawi saja seperti itu. Maka apalagi ya, untuk sebuah ya, hadiah kemenangan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, apalagi 10 hari terakhir di situ ada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tips atau langkah-langkah yang bersifat aplikatif ya. Ini sebagian sudah kita ketahui, maka kita kuatkan lagi, mungkin sebagian lagi belum kita ketahui, supaya 10 hari terakhir ini betul-betul kita maksimalkan. Nah, pertama, jamaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah menghindarkan diri dari dosa-dosa di hari itu. Karena kita kan ingin menghidupkan malam hari, bisa diberikan kekuatan oleh Allah, ya, bisa melawan rasa ngantuk, bisa kuat duduk lama-lama di masjid, bisa kuat lama-lama ikut sholat. Ya. Nah, ini sangat ditentukan bukan masalah usia, bukan masalah masih jag-jag gitu, enggak. Tapi masalah kekuatan jiwa yang itu dikuatkan oleh berbagai macam amal soleh dan kemudian terhindar dari kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh amal salah atau maksiat atau dosa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya membuka pintu kebaikan yang lain. Berlaku sebaliknya, dosa maksiat itu akan melemahkan ketaatan. Adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau syaqau ila Waqi, mengadukan curhat kepada sang gurunya Imam Waqi tentang apa? Su'il hifdzi. Hari ini saya merasa ketika menghafal itu susah. Ini Imam Syafi'i ya. Yang beliau itu sudah hafal Quran semenjak usia 9 tahun. Tapi masih menghafal gitu. Dan dia menyampaikan, hari ini kok saya perasaan kekuatan menghafalnya itu berkurang. Kemudian diadukan kepada gurunya Imam Waqi. Maka nasihatnya adalah jauhilah maksiat. Dan Imam Syafi'i ingat bahwa sebelumnya beliau melihat tanpa sengaja betis perempuan yang tersingkap. Gak sengaja. Itu saja membuat hafalannya berubah. Dahsyat. Jadi ketika di hari itu seseorang yang menjaga ya, dirinya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Jiwa yang bersih itu juga akan menyambut kebersihan-kebersihan dari suatu amal. Dia akan gampang untuk ya, datang ke masjid, sholat wajib berjamaah, kemudian juga tilawah, intidhar, menunggu waktu sholat. Kemudian nanti malamnya dibantu oleh Allah untuk bangun. Meskipun pasang alarm, ya, bisa jadi bangunnya sebelum alarm bunyi. Bukan kebalikan ya. Alarm sudah bunyi, ya tetap aja tidur ya. Tapi jiwa yang bersih itu dia sudah otomatis. Ada alarm kebaikan yang kemudian dia akan lakukan lagi. Nah, inilah yang pertama, menghindarkan diri dari dosa di hari itu. Dosa pandangan, dosa lisan, ucapan, dosa pendengaran, semuanya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, tidak banyak ngobrol di malam hari. Nah, kita memang budaya timur itu seneng yang ngobrol, basa-basi, bercanda. Nah, khusus di 10 malam yang terakhir ini,
usahakan kurangi obrolan-obrolan. Kalau bisa sudah mojok aja di mana, di sebelah mana di masjid. Karena kalau banyak ngobrol itu bisa terjatuh kepada obrolan yang basa-basi, kurang bermanfaat. Atau juga bisa gaya kita kan suka bercanda, ya, terpleset aja dalam candaan. Nggak kerasa, mungkin ada konten dari candaan kita itu yang menyakiti orang lain, ngagibah gitu ya, nggak kerasa. Makanya ini perlu dilakukan. Kalau biasa di tiang yang ini, misalnya ketemu siapa yang sudah loma gitu, udah deket gitu ngobrol, ya, pindah ke tiang sebelah sini, ya. Atau sudah mengambil posisi depan dinding, ya, ya itu. Kalau belum paham semuanya gitu. Tapi kalau semuanya sudah paham, betapa tingginya nilai malam-malam terakhir ini, itu meskipun berdekatan nggak akan banyak ngobrol. Kalau sama-sama paham gitu. Makanya itikaf itu paling nyaman, itu mencari tempat yang kita jadi asing di tempat itu. Kecuali ketua DKM dan reng-rengannya, ya nggak mungkin ya keluar dari masjid. Ya, tapi kalau semua paham, insya Allah nggak jadi masalah di tempat yang sama, di masjid yang sama, itikaf sama-sama, nggak akan jadi masalah. Ini yang kedua ya, tidak banyak ngobrol di malam hari. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, usahakan untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena dalam satu hadis, seorang yang sholat isya berjamaah di masjid, itu senilai separuh atau setengah malam. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu sama dengan dia sedang sholat setengah malam. Yang dimaksud malam itu mulai dari ba'da maghrib ya, bukan dari ba'da isya, ba'da maghrib. Ya. Makanya hati-hati kebiasaan kita untuk bahagia mendengar kumandang adzan maghrib, ya, kemudian ya segala macam itu dimakan, ya, kemudian nyantai dulu, nggak kerasa ngong adzan isya. Gitu. Wah kita belum siap-siap, belum wudu dan sebagainya. Ayo, 10 hari terakhir ini kita lebih efisienkan waktu, begitu buka langsung jejit balik lagi ke masjid. Usahakan isya sebelum isya sudah ada di masjid. Itu aman ya. Kemudian subuh juga begitu. Barang siapa yang isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu ibarat sholat sepanjang malam. Subhanallah. Belum bicara taraweh, belum bicara qiyamul lail tahajudnya. Menjaga subuh dan isya berjamaah. Jangan kelewat ya. Ini 10 hari terakhir. Kemudian yang keempat, sholat malam diperbanyak. Ya. Sholat malam diperbanyak. Kalau bisa sholat tarawehnya full, ikut dengan imam. Sholat tarawehnya full, ikut dengan imam. Makanya bagi pengejar orang-orang yang menginginkan Lailatul Qadar, justru tarawehnya itu semakin semangat di 10 hari terakhir. Kalaupun nanti ada tambahan, ya, misalnya malamnya itu ada sholat tahajud berjamaah, ikut juga. Tidak mesti mengejar agenda pribadi. Karena itu juga bagian dari peluang lebih besar untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kelima ya, adalah membaca Al-Quran lebih banyak. Lebih banyak ya, ini kata kuncinya. Karena kalau kita melihat bagaimana contoh salafuna soleh kita, orang-orang soleh sebelum kita, itu jauh. Kita nggak mungkin ngejar gitu. Ya. Ada seorang yang dalam satu malam di 10 malam terakhir itu hatam. Setiap malamnya hatam. Setiap malam hatam 30 juz, bukan juz 30. 30 juz itu.
Itu kan di luar nurul ya, di luar nalar ya. Gimana itu? Makanya kata kuncinya adalah lebih banyak lagi baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jadi kalau biasanya di luar 10 terakhir itu dapat 1 juz gitu ya. Nah justru yang terakhir itu harus lebih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hatam tadarusan, biasanya hari ke-15 gitu ya. Sudah hatam, nah justru harus lebih semangat lagi. Kalau hatam itu jama'i, berjamaah, nah ini sendirian. Usahakan. Bahkan ada ukuran-ukuran yang mungkin bisa kita kejar. 3 hari hatam. Atau selama 10 hari itu hatam. Jadi seharinya 3 juz, 3 juz, 3 juz. Dan insya Allah terjangkau. Ya. Karena Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang nggak bisa dilogikakan. Kalau kita hitung, kayaknya saya ini udah lutut ditekuk sakit. Kayaknya punggung juga nggak kuat gitu, lama-lama duduk. Menurut perhitungan dan pengalaman pribadi, itu paling lama 1 jam lah kuat duduk. Jangan hitung-hitungan itu ya kita pakai untuk urusan Quran. Quran mukjizat. Jadi akan banyak ya pengalaman bagaimana bersama Quran itu mendapatkan kekuatan yang lebih banyak. Ya. Tahu-tahu ya, sudah 2 juz misalnya. Ternyata lebih dari 3 juz itu. Ya. Nah ini mari kita tingkatkan untuk membaca Quran lebih banyak di malam hari. Termasuk ini menghindarkan diri kita dari obrolan-obrolan. Kan nggak enak kalau sedang tilawah kemudian dijauh gitu, ditoel, diajak ngobrol. Tapi kalau kitanya sedang ngelamun, nah itu baru peluang diajak ngobrolnya besar ya. Kemudian yang keenam, jamaah rahimakumullah, lebih sering membaca doa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah, baca doa. Doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal Pak? Subhanallah. Rasulullah itu baik banget. Ya. Coba kalau Aisyah bertanya, kemudian Rasulullah mengajarkan doa yang 15 halaman. Aduh, kumaha ya. Ini kehebatan Rasulullah dan sayangnya Rasulullah kepada kita umat. Doa yang paling baik itu adalah doa yang komprehensif. Doa yang mengumpulkan semua kebaikan dalam satu kalimat yang pendek. Makanya jangan main-main dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hafal? Hafal. Ini doa sapu jagat yang pendek merangkum semua permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi bacanya jangan datar, nggak ada perasaan, ya, nggak ada penghayatan. Baca dengan penghayatan. Ya Allah, saya butuh kebaikan. Anak saya mau sekolah. Itu masuk dalam Robbana atina fid dunya hasanah. Bayangkan gitu, semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan itu include masuk dalam doa sapu jagat. Nah ini doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga merangkum semua yang kita butuhkan, ya. Yang kalau itu diberikan oleh Allah, selesai semua urusan. Kenapa itu yang diminta? Kemarin kita sudah bahas tentang kriteria ciri-ciri orang bertakwa itu wal afina anin nas, yang bersih. Orang yang sudah bersih mendapatkan penghapusan dosa, itu akan terbebas dari kengerian ya, episode-episode di hari akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang datang membawa qalbun salim, hati yang bersih,
itu dia akan diamankan semuanya. Dalam perjalanan ya, kematiannya, kemudian di alam barzakh, di alam kuburnya, dibangkitkan, nanti dihisab, hasirat, sampai menuju surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ini doa yang merangkum semua yang kita butuhkan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, maha penghapus dosa. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai ya, al-afwa, pemaafan, penghapusan dosa itu. Fa'fu anni. Maka ya Allah, ampunilah, hapuskanlah dosa-dosa. Itu kan simple. Kita langsung hafal. Nah, itu perbanyak doa itu ya saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu malam keberapa Lailatul Qadar. Kalau kita baca semua referensi itu nggak ada yang memastikan malam ke-27 gitu. Meskipun ada dalil-dalilnya. Ya. Kita nggak tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu. Bisa jadi tadi malam ke-21. Ya. Karena ini ada ibrohnya, ada pelajarannya. Supaya orang itu semangatnya full 10 hari terakhir itu. Kebayang kalau Lailatul Qadar itu sudah pasti di malam ke-27. Udah nanti aja lah nunggu malam ke-27. Ini bisa nggak muat masjid ini. Kalau sudah dikabarkan fix pasti malam 27. Sekaligus nanti menyeleksi siapa yang sungguh-sungguh kepengen mendapatkan Lailatul Qadar. Ya pasti setiap malam itu adalah malam ganjil. Pasti setiap malam bagi dia adalah malam ganjil. Nggak ada ganjil genap. Namun ganjil penuh masjidnya. Mun genap sama penuh. Ya. Jadi semua malam ganjil. Kan kalau yang sudah memulai sehari sebelumnya sekarang genap. Ya, bagi kita ganjil ya kan begitu. Nah itu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, ya, selalu berdoa dan berzikir dalam setiap gerakan, setiap momen. Kita di siang hari kan beraktivitas. Nah itu iringi dengan zikir-zikir. Apakah setiap langkah sendirian kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau nanti ingat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca itu. Pokoknya setiap waktu ketika kita sadar, upayakan itu diisi dengan zikir dan doa. Kalau kita nggak hafal doa-doa yang terkait dengan momen ya, sedang bercermin, naunya doa nak, ya udah pokoknya mah zikir mutlak aja, bebas aja gitu. Ya. Mau keluar rumah apa ya doanya, mau pakai baju apa doanya lupa. Padahal kan itu lengkap. Rasulullah SAW mengajarkan semua itu ada doa-doanya. Tapi kalau kita lupa, ya udah zikir yang mutlak saja. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, itu yang kita baca. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah meningkatkan atau memperbanyak sujud. Sujud ini kan momen ketika Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Ketika hamba itu menundukkan, menempelkan jidatnya di bumi, itu kan sedang posisi paling rendah. Bukan paling rendah, Ustaz, kan tidur paling rendah. Enggak. Sujud paling rendah itu, posisi paling rendah. Kalau tidur kan jidatnya di mana? Tidak di bumi kan jidatnya kalau tidur kan. Kalau sujud, jidatnya nempel di bumi. Itu posisi paling rendah. Dan Allah sangat dekat saat hambanya itu sedang bersujud. Ya, ada juga yang menjelaskan
perbanyak sujud ini memperlama sujud. Memperlama sujud. Jadi yang biasanya itu 3 detik baca doa-doa aja. Nggak hafal, ya udah yang tadi yang sapu jagat. Ya. Atau juga dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak aja saat sujud. Ya. Jadi menunjukkan kita butuhnya banget pisan kepada Allah. Perbanyak, perlama sujud. Yang ke-9 ya, adalah perbanyak sedekah. Subhanallah. Di surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya. Mereka itu menjauhkan lambungnya, ya. Tatajafa junubuhum, menjauhkan lambungnya anil madaji', dari tempat tidur. Ngapain? Ya. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi sholat di sini maksudnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan, mereka selalu yunfikun, berinfak. Ayat ini umum. Ayat ini umum. Di luar Ramadan juga berlaku ayat ini. Apalagi ya, saat Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang di situ ada Lailatul Qadar. Di situ adalah garis finishnya. Maka semangat sedekah ini harus kita tingkatkan. Apakah yang tadinya biasanya bersedekah sepekan sekali itu 1 juta misalnya, itu dipecah supaya jadi setiap hari, dibagi ke setiap hari di 10 hari terakhir itu. Ya, hari ke-21 1.000.000, hari ke-22 1.000.000. Jadi itu maksudnya dipecah itu jadi anakan gitu. Bukan diperkecil, dibagi ya. Tapi kalau mau dibagi juga boleh. Ya. Intinya setiap hari ada sedekah. Dan Rasulullah itu mencontohkan ajwada. Rasulullah itu jadi manusia yang ajwada. Itu lebih baik daripada udara. Kebaikan Rasulullah di 10 hari terakhir itu lebih baik daripada udara. Kita akan mendapatkan kenikmatan bernafas itu ya, setiap sepersekian detik kita ngarenghap bernafas, itu kenikmatan dari udara. Nah Rasulullah itu berehannya gitu, baiknya itu melebihi kebaikan udara. Nah kita juga harus mencontoh semangat untuk lebih banyaknya lagi bersedekah. Ya. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, yang ke-10 adalah sempatkanlah beristighfar menjelang sahur. Menjelang sahur. Meskipun sudah rangkaian ibadah ya, taraweh, tahajud, tilawah di malam hari itu, tapi ada waktu yang khusus disebutkan, itu waktu yang paling baiknya adalah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di surat Ad-Dariyat. Wabil ashar. Ya, itu di waktu sahur. Hum, mereka, yastaghfirun. Memakai fi'il mudhari berarti sekarang dan selanjutnya, continue. Jadi 5 menit, 10 menit, ya, menjelang subuh atau sebelum sahur, itu sempatkan untuk membaca istighfar. Berdoa kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah. Ini kadang-kadang kita lupa gitu. Karena merasa sudah berjuang malam, ya, sepanjang malam sampai menjelang sahur, lupa untuk beristighfar. Padahal ini adalah kesempatan terbaik. Nah demikianlah jamaah rahimakumullah, ya, apa yang bisa kita sampaikan sebagai sebuah tips, langkah-langkah untuk memaksimalkan 10 hari terakhir ini. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.